Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari kedua kita akan belajar bagaimana caranya membuat konten unik dan menarik. Langsung aja ya. Nah, ini di sini ada data nih. Ada data media sosial apa sih yang paling digunakan oleh orang Indonesia. Ternyata ada 4 media sosial, yaitu yang pertama ada YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan masing-masing ini angkanya di atas 80%. Nah, ini merupakan jadi motivasi semangat kita agar bisa memanfaatkan Instagram jauh lebih mendalam lagi. Karena termasuk 4 besar ya di Indonesia. Jadi teman-teman bersemangat untuk membuat konten yang positif dan menarik agar bisa orang-orang lain itu bisa mengambil manfaatnya. Langsung aja ya. Nah, sebelumnya ini merupakan strategi konten creator. Jadi teman-teman nanti bisa bebas milih ya. Karena kita di sini tentang Instagram, nah kita akan bahas tentang Instagram terlebih dahulu. Jadi kenapa saya memilih untuk fokus di Instagram? Karena saya sudah menemukan goalsnya, yaitu adalah tujuan untuk membuat konten ini untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang. Nah, siapa sih orangnya? Nah, kita tunjukkan target audiensnya. Saya menunjukkan target audiensnya itu adalah untuk anak muda dan dewasa. Jadi kalau misalkan untuk anak muda dan dewasa, jadi kalau sudah ditentukan target audiensnya, goalsnya juga sudah tahu, maka kita pilih channelnya. Berarti channel yang terbaik untuk anak muda dan dewasa itu adalah saya pilih Instagram. Kalau misalkan teman-teman semuanya milih target audiensnya untuk anak-anak, maka channel yang terbaik adalah YouTube. Kalau misalkan target audiensnya adalah dari dewasa ke atas, yang dari umur 30-an sampai umur 70-an, maka channel yang dipilih adalah Facebook. Jadi karena di sini adalah saya target tujuannya adalah untuk anak muda dan dewasa, maka saya pilih channel terbaik untuk media sosial saya adalah di Instagram. Ini sebagai bahan pembelajaran aja buat teman-teman semuanya. Terus setelah kita sudah menentukan tujuan, target audience, channelnya yang lebih tepat, maka kita harus tahu nih toolsnya apa. Maksudnya adalah alat untuk bikin kontennya. Ya adalah berupa editing video ataupun juga editing gambar. Nanti saya akan kasih ya apa aja sih toolsnya. Setelah itu, setelah kita buat kontennya dengan tools itu atau aplikasinya, maka kita harus berevaluasi nih. Kira-kira mana sih konten yang belum baik dan mana konten yang baik. Kalau konten yang belum baik, harus kita cari tahu apa sih penyebabnya. Dan kalau misalnya konten yang bagus, maka harus kita tingkatkan. Jadi, bagus banget untuk kita evaluasi. Selanjutnya, nah ini kemarin banyak yang nanya ya, bagaimana sih caranya kita untuk menambah followers, terutama ya bagi yang belum sampai 1000 followers. Nah, ini merupakan pengalaman saya untuk menambahkan followers. Jadi ada 4 cara. Jadi ada 4 cara untuk mendapatkan banyaknya followers. Ini kemarin banyak banget yang nanya. Yang pertama ya, yaitu adalah dengan metode follow dan unfollow. Jadi teman-teman tinggal bebas ya, mau lakukan keempatnya atau pilih salah satu itu terserah. Jadi pilih yang terbaik aja. Yang pertama ini metode follow unfollow. Maksudnya gimana sih Bang Faisal? Maksudnya adalah silakan teman-teman cari akun Instagram yang sudah banyak ininya followersnya, minimal itu 500.000 atau sampai 1 juta. Di follow tuh sebanyak 20 akun. Follow 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 follow. Nah, nanti si robotnya Instagram itu tiba-tiba akan ada orang yang memfollow kita, padahal dia tidak ada niatan untuk memfollow kita, tapi itu robotnya Instagram yang bekerja. Nah, jadi itu akan berefek pada kita. Jadi kalau kita memfollow orang, nanti akan ada orang yang memfollow lagi. Begitu aja, dari dalam satu hari itu bisa sampai 20 atau bisa juga sampai 40. Nah, untuk sekarang kalau memakai metode follow unfollow ini, jadi kalau teman-teman brutal, maksudnya dalam sehari memfollow 100 akun, terus nanti di unfollow lagi akun itu, terus di follow lagi, nanti akun teman-teman itu bisa diblokir dari pihak Instagramnya. Oke,
Atau pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ajak teman atau keluarga untuk memfollow. Ya seperti sekarang ini kita di grup ya, saling saling follow menfollow. Itu bagus juga metodenya. Yang ketiga caranya adalah itu kita ads akun Instagram kita. Jadi kita iklankan akun Instagram kita. Nah, kalau misalkan kita posting di Instagram terus sudah terupload di feed Instagram kita, di situ kan suka ada bacaan di paling kanan itu promote atau promosi ya. Itu tinggal ditekan aja di tombol promosi, langsung nanti kita iklankan. Dan itu pasti kalau konten kita bagus, bahkan banyak orang yang akan memfollow kita. Nah, dari ketiga ini ternyata ada satu cara yang lebih powerful lagi, yang itu adalah konten yang shareable. Nah, konten yang shareable ini adalah konten yang bisa mendatangkan banyak followers. Bahkan satu hari itu bisa sampai 1000 followers. Maksudnya gimana sih konten yang shareable ini? Ini udah banget saya rasakan. Nah, jadi konten yang shareable itu adalah konten yang mudah dibagikan orang lain. Oh, bentar ini videonya. Nah, jadi contohnya nih, dulu saya buat videonya Muhammad Ihsan. Jadi dia pebulu tangkis tapi menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya berjenggot, terus minum sambil tidak berdiri dan lain-lainnya. Bahkan konten ini jadi viral, dibagikan banyak orang sehingga masuk ke situs ini, situs link berita olahraga ya. Tuh. Nih, alhamdulillah banyak. Nah, jadi konten yang shareable itu ketika orang melihatnya, orang langsung merepostnya, orang langsung membagikan konten kita tanpa kita meminta orang itu untuk membagikannya. Nah, jadi kalau terkadang kan suka ada caption tuh, tolong tolong bagikan ya, tolong share ya. Ini tanpa kita ada caption seperti itu, orang udah mau merepostnya, orang udah mau membagikannya. Artinya kontennya konten yang shareable. Nah, jadi karena kontennya powerful banget, maka orang itu berminat nih untuk membagikan itu, sehingga akan makin banyak followers yang memfollow kita. Nah, contohnya juga ini nih, postingan ini sampai dapat 16.000 like, 500 komentar, 3.000 dibagikan, dan 5.000 di save atau disimpan. Jangkauannya sampai 200-an ribu. Dan orang yang mengunjungi profil Instagram saya itu hampir 10.000 mengunjungi profil Instagram saya akibat dari konten ini. Konten yang sangat sederhana. Oke, gimana sih konten-konten yang shareable itu? Saya akan jelaskan satu persatu ini ya. Yang inspirasi, tips, update, konsultasi, Q&A, tricks, dan lain-lainnya. Oke, kita next aja. Nah, yang pertama kita akan bahas konten yang inspirasi. Jadi, teman-teman bisa membuat konten yang inspirasi atau juga teman-teman langsung download aja di video atau di Instagram yang lainnya, membuat kontennya yang motivasi gitu. Nah, ini saya ambil sebuah videonya dari RC ya. Waktu itu dia nggak mau pakai pakaian terbuka ini, dia mau pakai yang tertutup, dia mau pakai hijab. Nah, ini banyak banget nih, sampai komentarnya 286, yang nonton 153.000. Wah, ini luar biasa sekali, padahal kontennya cuma sederhana aja, dan ini menginspirasi banyak orang. Ternyata anak kecil aja udah mau berhijab, udah mau menutup auratnya. Nah, ini merupakan konten inspirasi. Ini jadi konten yang shareable nih, otomatis nanti banyak orang yang akan like, follow, dan memberikan komentar di postingan ini. Terus yang kedua ini konten tips. Jadi kalau misalkan teman-teman suka memberikan tips-tips motivasi, bisa tuh diberikan misalkan tips cara mengajar kepada anak, misalkan tips cara untuk berolahraga, misalkan tips cara berjualan, dan lain-lain. Jadi seperti itu tuh bagus banget. Nah, di sini saya memberikan tips cepat hamil. Lumayan lah banyak ya, sampai 1.200 orang yang like-nya. Nah, itu konten yang tips ya. Terus yang ketiga, kita belajar konten yang update. Maksudnya konten yang update itu yang lagi trending topik itu apa sih sekarang?
Jadi gampang banget kalau kita misalkan melihat trending topik di Twitter itu kan suka ada bacaan trending tuh ya. Kita cari aja. Terus kalau di Instagram kita buka aja di beranda kita, di search pasti muncul tuh apa sih topik yang lagi trending sekarang. Nah, waktu itu topik yang trending itu adalah topik ketika Presiden Erdogan mengesahkan kembali Masjid Hagia Sophia untuk bisa sholat ya, tadinya jadi museum terus bisa jadi sholat. Nah, ini merupakan momen Erdogan ini sama seperti Muhammad Al-Fatih 1453 ini menjadi masjid, dan 2020 atau tahun 2020 ini menjadi masjid kembali. Ini banyak banget, ini tanpa di ads tuh, tanpa di ads ya, sampai 44.000 like orang yang meng-like postingan ini, dan ini sudah sampai 217 komentar. Bahkan ada orang luar negeri yang komen di postingan ini. Nah, jadi luar biasa powerful banget nih kalau misalkan teman-teman membuat konten yang update. Kayak misalkan lagi sekarang yang lagi update itu apa? Nah, teman-teman tinggal meng-ATM-nya. Kalau misalkan kemarin nih yang update itu misalkan Hari Pahlawan. Nah, teman-teman tinggal bisa bikin konten tuh tentang Hari Pahlawan. Terus misalkan besok ya bulan Desember apa tuh yang paling update? Misalkan ada Hari Ibu tanggal 22 Desember dan ini. Tapi lihat aja yang lagi update sekarang itu apa gitu. Oke, 3 scene ini sudah selesai. Selanjutnya konten konsultasi. Nah, ini mungkin bagi pihak agensi atau pihak yang memberikan konsultasi dan lain-lainnya. Ya, ini konten yang saya buat sendiri, video yang saya buat sendiri. Ini konsultasi gimana caranya agar pacaran itu boleh. Nah, nanti teman-teman bisa lihat aja videonya ya. Ya lumayan dapat 7.000 tayangan. Seperti itu. Dan terus yang ke selanjutnya konten Q&A. Nah, ini paling gampang banget kalau Q&A. Jadi teman-teman tinggal masuk ke story, bikin apa sih yang mau ditanyakan, terus langsung kita balas dalam bentuk video, dan terus videonya kita simpan, kita share di akun feed Instagram kita. Jadi banyak. Kalau misalkan ada yang lebih ada akun Instagram yang fokus dia membuat konten tentang Q&A, seperti kontennya Raden Raup, itu banyak banget engagementnya. Nah, ini konten Q&A yang saya buat secara sederhana, lumayan banyak yang menonton. Terus yang selanjutnya yaitu adalah konten trik. Misalkan di sini trik cara untuk naik gaji seperti apa, misalkan trik cara mengajar, trik cara kita berjualan, trik cara kita dan lain-lainnya. Nah, jadi teman-teman bisa bebas pilih sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan strategi ini, strategi kita membuat konten yang berinspirasi, tips, update, konsultasi, tanya jawab, trik dan lain-lainnya, insya Allah ini semua akan menjadi konten yang shareable, konten yang akan mudah dibagikan orang lain tanpa harus kita meminta mereka untuk membagikan yang konten yang kita share. Nah, kalau otomatis kalau orang banyak yang membagikan, orang banyak melihat, maka jumlah followers kita akan semakin bertambah. Apalagi kalau misalkan yang membagikan dan yang merepost itu adalah orang-orang public figure. Seperti kemarin ada postingan saya yang di-share oleh Oke Setiana Dewi, oleh Ari Untung, oleh Tengku Wisnu dan lain-lainnya. Bahkan sampai di follow mereka. Nah, itu efeknya dahsyat banget. Jadi otomatis followersnya semakin bertambah. Jadi kalau misalkan teman-teman sampai di repost oleh public figure dan akun-akun besar postingannya, saya yakin jumlah followersnya itu semakin bertambah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu saya lihat bagaimana seorang ustadz menjelaskan silsilah Syekh Hashim. Ini adalah merupakan video percakapan antara Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad. Nah, video ini saya buat dengan pakai aplikasi editing gambar terbaru. Jadi ini gambarnya ini merupakan gambar bukan manipulasi, gambar dari saya edit dari gambar ini, gambar Naruto dan Gaara.
Nah, jadi Naruto Gara di atasnya ini ada QB dan juga ada HCB. Nah, kalau misalkan Adi Hidayat ini di atasnya ada Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan di sini ada Hadatus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, saya buat seperti ini. Jadi saya buat gambar sini, dan masya Allah ini banyak orang yang menyukai konten seperti ini. Bahkan pernah di repost oleh Ipo Santosa konten yang kayak gini. Ya, kontennya cuma kayak gini, cukup simpel aja. Nah, nanti saya akan share gimana sih cara membuat konten seperti ini dari Naruto bisa menjadi animasi Chibi Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad. Yang menarik ya. Jadi dari Naruto jadi seperti ini. Oke, nah ternyata inilah merupakan aplikasi yang saya sering lakukan untuk membuat video ataupun membuat desain gambar. Nah, yang kalau misalkan tadi nih, yang gambar ini nih, gambar Naruto atau saya ubah menjadi gambar animasinya Ustadz Adi dan juga Ustadz Abdul Somad, saya pakai aplikasi yang ini namanya Inkscape. Jadi teman-teman silakan download aja ya, di Google itu banyak kok aplikasi Inkscape. Jadi saya sarankan juga teman-teman kalau ingin mendownload sebuah video itu pakailah aplikasi yang open source. Artinya aplikasi yang gratisan. Kenapa aplikasi yang gratisan? Bisa aja sih kita pakai aplikasi yang lebih powerful seperti Adobe Illustrator, InDesign, Corel, Photoshop, atau yang lainnya. Tapi saya di sini menyarankan agar teman-teman pakai aplikasi open source atau yang gratisan, karena kita disarankan untuk tidak memakai aplikasi yang bajakan, karena kita niatkan bahwa untuk mengedit video dan gambar ini kita utamakan adalah untuk memberikan kemanfaatan banyak orang lain. Ya, sampai kita pakai yang seperti itu ya. Jadi kita pakai aplikasi yang gratisan tapi efeknya manfaat banget. Karena yang kita cari itu adalah nilai keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilai keberkahannya udah dapat, insya Allah banyak orang yang bisa terinspirasi dari postingan-postingan kita. Saya sering banget atau pernah mendapatkan DM Instagram, terima kasih ya bang atas postingannya, ini sangat bermanfaat pada saya. Dan juga di kolom komentar itu juga banyak, ada misalkan izin repost ya, izin save ya, ada postingan ini sangat membantu saya, postingan ini sangat bermanfaat bagi saya. Itu luar biasa, apalagi kalau misalkan mereka mengaplikasikan ilmu yang dia dapat dari pesan video atau pesan gambar tersebut dan diterapkan dalam sehari-harinya, itu menjadi nilai ibadah dan menjadi pahala. Tentunya kita yang mengajak kebaikan dengan edit gambar dan edit video itu juga akan mendapatkan pahala insya Allah. Maka dari situ, untuk tidak mengurangi nilai keberkahannya, saya sarankan teman-teman download aplikasi yang open source aja. Nah, Inkscape, kalau edit video itu saya pakai video fade, kalau dan juga shortcut. Jadi teman-teman tinggal pilih aja gitu. Kalau mau pakai yang lebih besar seperti ada Premiere atau After Effects itu silakan aja. Tapi teman-teman harus bisa pakai yang ini ya, yang bagus, maksudnya yang berbayar. Nah, itu kalau untuk pakai laptop. Nah, kalau untuk pakai handphone, gimana nih bang? Saya ini nggak punya laptop. Saya tidak terbiasa pakai laptop atau ribet banget pakai laptop. Nah, saya sarankan untuk ngedesain gambar atau mengedit video itu pakai dua aplikasi ini. Kalau misalkan ada aplikasi yang lain selain ini yang saya sudah familiar, itu nggak jadi masalah. Tapi saran saya pakai dua aplikasi ini. Yang pertama, kalau untuk mengedit gambar di handphone itu saya pakai aplikasi PicsArt. Nah, kemarin saya pakai aplikasi ini untuk editing fotonya Ari Untung, terus Tengku Wisnu dan lainnya. Alhamdulillah itu efeknya sangat luar biasa sekali. Dari handphone, dari HP ini kita bisa mengedit foto. Nah, kalau untuk mengedit video ini ada aplikasinya yang namanya VN.
Nah, ini tinggal cari aja kedua aplikasi ini di Play Store atau di Apple Store. Ini banyak kok, nanti tinggal downloadnya. Dan ini tidak membayar, ini gratis. Kalaupun ingin teman-teman upgrade secara premium di sini, karena di aplikasi PicsArt ini banyak efek-efek yang menarik ya, teman-teman tinggal bayar aja, murah kok. Sekitar 30 ribuan dalam sebulan. Jadi dalam setahun itu ratusan ribu kita untuk menggunakan aplikasi yang premium dari PicsArt ya. Nah, kalau VN ini benar-benar gratis, jadi tidak ada watermarknya. Kalau misalkan kita pakai KineMaster atau InShot, kalau kita edit video di situ, otomatis nanti ada watermarknya tuh di atas, ada bacaan KineMaster, atau di bawah ada InShot. Nah itu kalau menurut saya kurang bagus. Kalau kita edit video ada watermarknya. Nah kalau di VN ini tidak ada watermark sama sekali. Jadi benar-benar bersih, gratis, dan recommended banget kita untuk mengedit video di handphone kalau kita tidak sempat ngedit video di laptop. Jadi sambil jalan bisa ngedit video tuh. Dan alhamdulillah waktu itu saya pernah ngedit videonya Syahle Jaber yang waktu itu sedang viral ya, yang beliau kena musibah ditusuk lengannya. Dan itu saya edit ini, alhamdulillah banyak banget yang nonton dan juga banyak yang berkomentar. Jadi aplikasi-aplikasi inilah yang sering saya gunakan untuk menghiasi akun Instagram saya. Jadi silakan teman-teman mendownloadnya dan menggunakan aplikasi ini sebaik mungkin. Abang gimana? Saya nggak bisa nih. Banyak kok tutorialnya di YouTube. Mungkin bagi teman-teman belum familiar ya dengan aplikasi, terutama teman-teman di Indonesia, karena aplikasi ini umumnya kebanyakan dipakai oleh orang-orang luar negeri. Jadi kebanyakan tutorialnya itu adalah dari pakai bahasa Inggris ya. Jadi nggak apa-apa, sambil belajar aja. Nah, namanya kita juga untuk bisa menambah ilmu. Silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, bentar ya. Nah, ini ada kata motivasi atau quotes ya. Jadi jangan takut berkarya. Sebagus apapun karya kita, pasti akan ada orang berkritiknya. Dan sejelek apapun karya kita, pasti akan ada orang yang memujinya. Jadi kalau kita buat karya, ada orang yang mengkritik dan juga ada orang yang memujinya. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat karya. Ya, saya udah pengalaman seperti ini. Dikritik tidak menyurutkan semangat saya, dipuji juga tidak membuat kita semakin melayang. Karena yang kita harapkan adalah bukan kritikan atau bukan pujian, tapi yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jazakumullah khair sudah memperhatikan materi kedua. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.